Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Nia Zuni Ambarwati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 20210127, kelas Wates atau C, Universitas Jana Badra. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas kewirausahaan saya mengenai bisnis plan pisang karamel. Pada poin yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa saya membangun bisnis ini. Sebagai upaya membangun perekonomian dari desa, banyak peluang usaha-usaha kecil yang dapat dilakukan. Contohnya, usaha berjualan pisang karamel, di mana bahan utamanya menggunakan pisang yang tentu saja hasilnya berlimpah di daerah pedesaan. Dengan pesatnya perkembangan zaman dan teknologi, maka sekarang orang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan di luar karena adanya kecurigaan akan penggunaan bahan kimia yang berbahaya pada makanan. Bisnis pisang karamel sangat potensial karena sebagian besar masyarakat menyukai pisang karamel yang rasanya enak, gurih, dan nikmat. Pisang karamel ini memiliki beraneka ragam rasa sehingga masyarakat dapat memilih rasa yang sesuai dengan kesukaan mereka. Berikut profil bisnis pisang karamel dengan visi, misi, dan tujuan yang berbeda, yaitu menciptakan sebuah bisnis yang mampu membantu perekonomian masyarakat, memberikan rasa yang terenak di bidang kuliner pisang karamel, dan memberikan pelayanan yang terbaik di bidang kuliner pisang karamel. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, menambah pengalaman dan pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Kemudian mewujudkan kemantapan dan kemampuan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 3 manfaat dari berbisnis, yaitu dalam manfaat finansial. Untuk usaha pisang karamel ini cukup menjanjikan karena meski harganya murah, keuntungan yang didapat lumayan besar. Kemudian untuk pemilik atau bagi pemilik, usaha pisang karamel ini cukup menjanjikan karena masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum menikmati enaknya pisang karamel ini, sehingga kami dapat memasarkannya di daerah tersebut. Kemudian bagi masyarakat, adanya pisang karamel ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kuliner mereka. Berikut mengenai produk pisang karamel. Produk yang kami tawarkan dalam usaha ini kepada masyarakat adalah pisang karamel dengan rasa coklat, melon, keju, blueberry, dan strawberry. Dengan berbagai macam rasa tersebut, maka kami memberikan pilihan kepada masyarakat sesuai dengan seleranya. Analisis pasar dan pemasaran pisang karamel. Untuk target penjualan, usaha ini berlokasi di tempat-tempat yang strategis atau pinggir-pinggir jalan utama seperti alun-alun dan tempat keramaian lainnya. Tempat-tempat tersebut banyak dilewati masyarakat, baik masyarakat lokal maupun non-lokal, sehingga usaha kami lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, sasaran konsumen. Dalam menjalankan usaha ini, kami menyasar semua kalangan masyarakat dengan fokus utama masyarakat menengah ke bawah. Berikut strategi pemasaran dalam usaha pisang karamel ini. Yang pertama, kami menggunakan media banner. Kedua, media internet. Yang ketiga, membuka cabang. Dan yang keempat, promosi produk. Dalam rencana produksi, kami menimbang mengenai kualitas, lokasi, dan cita rasa. Kemudian dalam analisis pendukung bisnis, kami menggunakan distributor yang melakukan kerjasama dengan distributor lainnya. Kemudian pelaku bisnis, orang yang mampu bekerja secara tekun, sabar, kerja keras, dan orang yang cukup kreatif. Dalam pelaku bisnis lainnya, yaitu yang mempunyai hubungan yang baik dengan pelaku bisnis lain. Kemudian yang terakhir, pengelola tempat yang harus memiliki izin dengan pengelolaan tempat yang akan kami jadikan sebagai lokasi berbisnis. Berikut adalah tampilan harga dari penjualan kami, yaitu pisang karamel dan modal awal. Dan berikut adalah nama barang, harga, sekaligus jumlah dalam bahan baku yang akan menghasilkan pisang karamel dalam penjualan kami, termasuk dalam perhitungan target penjualan dari bahan baku hingga keuntungan. Kemudian dalam analisis proses, metode pengumpulan yang dilakukan ialah dengan mencatat segala jenis aktivitas dan kendala-kendala apa saja yang dapat menghambat kelancaran usaha pisang karamel ini. Dalam analisis bahan baku memegang peranan yang sangat penting karena tanpa ketersediaannya bahan baku sudah pasti usaha ini tidak berjalan dengan lancar.
Kemudian dalam analisa finish good, pisang karamel yang kami tawarkan mempunyai rasa yang nikmat dengan menjaga beberapa proses yang dilewati dan dikemas dengan menggunakan plastik tipis berkualitas. Dalam analisis masyarakat, pencobaan demi percobaan kami lakukan demi mendapatkan cita rasa yang sesuai dengan lidah konsumen dan berbeda dengan pisang karamel lainnya. Kemudian dalam pembagian hasil kerja, usaha pisang karamel Kemputan merupakan usaha bersama kami yang dirintis menggunakan uang patungan sebagai modal awal, maka dari itu keuntungan yang kami dapatkan dibagi rata. Kesimpulan dalam bisnis plan pisang karamel ini yaitu suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Secara historis, bisnis berasal dari kata bisnis yang kata dasar basi atau berarti sibuk, dan artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan mendatangkan keuntungan. Bisnis dibangun dengan tujuan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Dari analisis dapat disimpulkan bahwa menjalankan suatu bisnis bukanlah perkara mudah. Pebisnis harus memahami komponen-komponen yang berada dalam ranah bisnis sehingga bisa meminimalisir kerugian apalagi gulung tikar. Demikian presentasi yang dapat saya berikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.